Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Presiden ke-7 Joko Widodo makan soto bersama dengan Ahmad Lutfi dan Tads Yassin. Jokowi juga menanggapi hasil survei elektabilitas Pilkada Jawa Tengah. Jokowi bersama pasangan Lutfi Yassin sarapan soto ditemani sejumlah selebritas dan influencer antara lain Raffi Ahmad, Gading Marten, Inara Rusli, dan Ria Ricis. Jokowi juga angkat bicara soal hasil survei sejumlah lembaga, termasuk survei terbaru SMRC yang menyebut elektabilitas Andika Hendy sebesar 50,4%, sedangkan Ahmad Lutfi Tads Yassin 47%. Jokowi menyebut masih melihat semua survei dan tidak usah sombong. Optimisnya berapa persen, dilihat Pak? aja survei semuanya dilihat. Optimis kemenangan berapa persen, Pak? Optimisme berapa persen, Pak? Ya nanti dilihat. Tapi yakin nih, Pak Jokowi. Gak usah sombong. Menanggapi kampanye yang dilakukan Jokowi bersama dengan paslon yang merupakan calon gubernur Jawa Tengah dan calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tads Yassin, menurut calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi mempersilahkan ikut kampanye karena itu sudah terjadi. Hendrar Prihadi mengimbau dan mengingatkan relawan untuk tidak terprovokasi dan menanggapi dengan serius. Saat ini tim kemenangan fokus turun ke bawah untuk mempersiapkan pada tanggal 27 November nanti. Artinya ya monggo saja sudah terjadi kan enggak apa-apa. Tapi makanya kita selalu ingatkan teman-teman nggak usah terprovokasi, nggak usah kemudian menanggapi terlalu serius. Kita terus fokus saja dengan turun ke bawah. Ya memang boleh kan, monggo silakan. Kalau masalah dan tidak ya itu biar nanti secara prosedur aja. Tapi kalau buat tim kita hari ini kita fokus ke coblosan 27 November. Mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau sudah urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, prihatin, kasihan, sedih kita melihat tayangan ini. Kenapa tidak sedih sahabat BN? Seorang mantan presiden kok bisa-bisanya begini jadi jurkamnya calon gubernur, wakil gubernur. Aduh, sahabat BN sedih kita sahabat BN. Ini bukan turun gunung namanya lagi ini kalau kita perhatikan. Pak Jokowi ini sudah turun pangkat agaknya. Turun pangkat. Dari pangkat menjadi presiden. Dan pangkat lebih tinggi lagi dari presiden adalah mantan presiden. Presiden ke-7 beliau ini. Sekarang beliau menjadi apa? Segan kita menyebutnya sahabat BN. Menjadi tim sukses. Sahabat BN menjadi tim sukses, bukan tim sukses Sekjen PBB. Tetapi tim sukses gubernur, wakil gubernur di provinsi. Aduh sahabat BN, ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan sekali. Dan yang menyedihkan pula lagi, beliau tampil tetap
seperti penampilan beliau sebagai presiden kemarin ini, yang baru saja beliau lengser dari situ. Pakai baju putih panjang lengan, keluar celana hitam. Bedanya sedikit saja, tidak pakai lambang presiden. Itu aja bedanya. Tetapi tetap juga pakai bajunya, baju waktu jadi presiden. Baju putih lengan panjang, keluar celana hitam. Sekali lagi sahabat BN, kita sedih melihatnya ini. Sedih sekali. Sedih sekali. Dan beliau seperti kemarin-kemarin juga dikelilingi oleh influencer. Bahkan ada yang datang dalam pertemuan ini tidak saja influencer, juga pejabat negara. Raffi Ahmad. Ini Bawaslu harusnya jeli melihat ini. Apakah Raffi Ahmad ini datang ke sini sudah termasuk kampanye ataukah tidak? Kalau sudah termasuk kampanye, Bawaslu jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari pembelaan bahwa ini tidak termasuk kampanye. Bawaslu harus mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Cukuplah yang sudah-sudah saja. Kita prihatin, kita kecewa melihat pelaksanaan pesta demokrasi yang harus kita katakan Bawaslu tidak tegas. Apakah dalam pemilu ataukah dalam Pilpres baru lalu. Sekarang tentu Bawaslu diminta agar tegas lagi. Sebab Jokowi sekarang tidak presiden lagi. Sudah mantan presiden. Sudah menjadi presiden ke-7 yang telah digantikan oleh presiden ke-8 Prabowo Subianto. Sahabat BN, sekali lagi kita minta Bawaslu benar-benar harus jeli melihat hal-hal seperti ini. Sekarang telah keluar putusan MK yang mengatakan bahwa jika pejabat negara, aparatur negara, TNI, Polri, ASN sampai kepada kepala desa terbukti melakukan keberpihakan, tidak netral di dalam pilkada ini, bisa dipidana. Jadi Bawaslu sekali lagi tentu diharapkan oleh rakyat tegas dalam hal ini. Sahabat BN, kita melihat di sini menanggapi hasil survei ini, Pak Jokowi agak emosi kelihatannya. Sampai mengatakan jangan sombong. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang ayam aduannya, jagoannya, paslon Lutfi Yassin kalah di berbagai survei di Jawa Tengah sekarang ini. Survei mengatakan pasangan Andika Perkasa Hendi mendapatkan elektabilitas 50,4%. Sedangkan jagoan Jokowi hanya bisa menjangkau elektabilitas 47%. Di bawah pasangan Andika Hendi yang tidak ada seorang pun tokoh sekaliber Jokowi yang terus terang terjun seperti sekarang ini. Dan pasangan Andika Hendi kita dengar tidak ada sedikit pun terkesan sombong. Tidak ada. Malah itu sekarang ini yang membuat suaranya melambung tinggi. Karena dia tidak sombong. Lihatlah pernyataan calon wakil gubernur Hendi dalam tayangan ini tadi. Rendah hati sekali dia. Tidak ada kesan kesombongan sedikit pun padanya.
Bahkan tidak saja Jokowi yang telah terjun menaikkan elektabilitas Lutfi Yasin. Presiden Prabowo sendiri juga telah terjun, telah berkampanye di media sosial. Tetapi hasilnya kelihatannya tetap saja tidak mampu pasangan yang didukung Prabowo dan Jokowi ini melewati pasangan lawannya, yakni mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan Dr. Hendy. Ini mungkin yang membuat sesak dada Jokowi selaku tim sukses, selaku pendukung dari pasangan Lutfi Yasin. Sahabat BN, bagaimana dengan paslon Andika Hendy? Kita melihat sampai sekarang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang juga mantan presiden belum mau turun langsung seperti melakukan apa yang dilakukan oleh Jokowi ini. Juga apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Belum lagi dilakukan itu oleh Megawati. Padahal Megawati ketua umum partai pendukungnya. Sahabat BN. Itu satu. Kita lihat juga Pak Jokowi, mantan presiden kita ini, juga melakukan hal yang sama terhadap paslon yang didukungnya di Pilkada Jakarta. Paslon Ridwan Kamil Suswono yang elektabilitasnya dari berbagai survei sekarang ini juga kalah oleh paslon lawannya Pramono Anung Rano Karno. Kita melihat di sana bagaimana Pak Jokowi mengatakan bagaimana kehebatan seorang insinyur Ridwan Kamil mengelola kota dan lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi harus ingat juga, orang yang belasan tahun lamanya bersama beliau, Pramono Anung, jauh di atas Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil hanya seorang insinyur saja, Pramono Anung itu doktor, insinyur. Jadi, kalau tanding-tanding kehebatan, kalau tanding-tanding keterampilan, kalau tanding-tanding kemampuan, Ridwan Kamil harus kita katakan berada di bawah Pramono Anung. Dari sisi gelar pendidikan, Pramono Anung doktor insinyur, sedangkan Ridwan Kamil hanya insinyur saja. Dari segi pengalaman atau rekam jejak yang telah dijalaninya, Pramono Anung sudah jadi menteri, Ridwan Kamil belum pernah. Kalau dari sisi pengalaman berpolitik, Pramono Anung sudah menjadi sekjen partai terbesar di Republik ini, Partai PDIP. Dan itu dijalaninya dari bawah. Dia tidak pindah-pindah partai. Dia tidak begitu masuk ke Partai PDIP langsung jadi sekjen. Tidak. Kita memang tahu Ridwan Kamil sekarang berada di Partai Golkar, tapi bukan dari bawah. Kita tidak mengenal Ridwan Kamil jadi anggota partai sekian tahun lamanya baru menjadi pengurus partai. Tidak, langsung menjadi pengurus DPP. Jadi dari segi pengalaman di partai berpolitik, jauh Pramono Anung melebihi Ridwan Kamil. Sahabat BN, kembali kita kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini dulu disebut-sebut oleh sebagian orang akan jadi sekjen PBB. Kalau akan jadi sekjen PBB, harusnya sekarang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi tentu level dunia. Mungkin dia kasih ceramah
di kesempatan event-event tingkat internasional, tingkat dunia. Bukan event lokal di tingkat provinsi. Sekarang malah kita mendengar ada malah yang mempelesetkan Sekjen PBB itu. Sekjen PBB untuk Pak Jokowi malah ada yang mengatakan Sekjen panitia bansos-bansos. Karena memang Pak Jokowi waktu Pilpres kemarin ini terkenal sekali dengan pembagian bansosnya yang jor-joran untuk memenangkan paslon Pilpres. Anaknya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Sependek pengetahuan kita, kita belum lagi mendapatkan ilmunya seorang mantan presiden menjadi tim suksesnya gubernur, wakil gubernur. Sahabat BN, kalau sahabat BN mendapatkan informasi ada mantan presiden yang menjadi tim sukses atau juru kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur di negara manapun di dunia ini, sedangkan dia tidak ketua partai atau tidak pemimpin partai pendukung paslon tertentu, tolong tulis di kolom komentar ini supaya bertambah ilmu kita. Kalau memang tidak ada di dunia ini mantan presiden di negara lain yang turun menjadi juru kampanye atau tim sukses gubernur wakil gubernur, tentu sudah selayaknya Jokowi ini mendapatkan rekor muri tingkat dunia. Sudah selayaknya Presiden Jokowi mendapatkan itu. Kalau dia satu-satunya mantan presiden di dunia ini yang turun pangkat menjadi yang rela, mau, suka, senang turun pangkat menjadi jurkam, menjadi tim sukses gubernur, wakil gubernur. Sahabat BN, sekali lagi kita prihatin melihat Pak Jokowi ini. Dan kalau kita lihat kepada penampilan Pak Jokowi ini ketika dia sekarang berada di tengah-tengah publik, baik ketika naik mobil terbuka bersama pasangan Lutfi Yasin beberapa hari lalu di Jawa Tengah, maupun ketika dalam tayang ini tadi, memang harusnya Pak Jokowi ini 3 periode jadi presiden. Harusnya 3 periode. Ini seakan-akan ini menunjukkan bahwa belum rela beliau lagi untuk turun dari kursi presiden. Masih senang juga beliau memakai baju presiden beliau dulu. Baju putih dengan panjang, celana hitam, baju keluar. Masih senang juga dengan itu. Jadi memang kita sesalkan juga kepada Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, yang tidak menyetujui Pak Jokowi 3 periode menjadi presiden. Sebab andaikan saja dulu Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP setuju masa jabatan presiden 3 periode, maka konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden hanya 2 kali periode bisa dirubah. Sebab PDIP partai yang paling banyak kursinya di DPR, dan koalisi penguasa saat itu sangat besar sekali. Namun terlepas dari semua itu, kita ingin menyampaikan kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak, sudahlah. Berikanlah kerja-kerja seperti yang Bapak kerjakan sekarang itu untuk Pilkada Jawa Tengah dan Pilkada Jakarta kepada yang muda-muda dari Bapak, kepada kader-kader Bapak yang di bawah Bapak. Jangan Bapak ikut lagi. Tidak bagus kelihatannya Bapak kalau Bapak ikut seperti sekarang ini. Tidak bagus kelihatannya.
Kami selaku rakyat Bapak, kasihan melihat Bapak. Kasihan sekali kami melihat Bapak. Kami akan bangga melihat Bapak kalau Bapak kami lihat di layar televisi, di layar media sosial, sedang memberikan ceramah di event-event internasional. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.